saya guru bimbingan konseling di Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, tepatnya di Kota Waringin Barat. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023 LPTK UNES Semarang. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan layanan responsif dengan topik bullying secara verbal. Yuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian di ruangan konseling ini. Di sini hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 kalian berkumpul di sini untuk membahas bullying verbal yang terjadi di dalam kelompok ini. Terima kasih ucapkan atas kehadiran kalian. Sebelum mulai konseling, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Adi, berdoa Adi. Sebelum kita mulai pelajaran pada materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ingin tanya dulu, kabarnya kalian gimana? Baik. Ada yang merasa keberatan datang ke tempat konseling ini? Ya. Dengan sukarela ya datangnya ke sini ya. Kemudian saya ingin kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Ibu pengen tahu dari mana, kelas mana, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana. Ya, dimulai dari Adi. Saya Adi Wijaya dari kelas 11 SD 1. Alamat saya di Jalan Pasangan Garusa 4 RT 20. Kamu anak keberapa? Saya anak kedua. Kemudian Nama saya Muhammad Rendika, saya kelas 11 SMP 1. Saya tinggal di Jalan Kesana, Gamateng 5, anak ketiga. kemudian Nama saya Aminah Viva, kelas 11 MP 1, alamat rumah Jalan Ahmad Yani, RT 10 RW 4, Bunda Baru Atas. oke, selanjutnya Saya Siti Anwaya, alamatnya di Jalan Baru 23, RT 13, Rumah Wilayah. selanjutnya Nama saya Muhammad Fernanda, saya dari kelas 11 MP 1. Alamat saya di Jalan Padat Karya, Kelurahan Baru 3, RT 23. terus Nama saya Putri Radino Lestari, saya dari kelas 11 MP 1. Alamat saya di Jalan Perwira, RT 10, Gang Penangan 2. kalian ini satu sama lainnya udah kenal gitu ya? Kenal. Tapi kok kelihatannya nggak akrab ya? Ada sesuatu ya? Iya. Oke, sebelum kita melanjutkan konseling ini, Ibu ingin kalian itu ada chemistry, ada terjalin hubungan gitu ya, nggak cuma diem kayak orang bermusuhan gitu. Nah, Ibu ingin kalian mengakrabkan satu sama lain. Nah, ini sebelum itu kita buat permainan. Nah, permainan ini kalau Ibu bilang batu besar, tangannya mengecil ya. Kalau Ibu bilang bersuara batu kecil, tangannya membesar gitu ya. Kemudian kalau Ibu bilang ular pendek, tangannya memanjang. Kalau Ibu bilang ular pendek panjang, tangannya mengecil gitu. Nanti yang kedua yang laju. Kalau ada yang salah, nyanyi nanti. Oke? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ular panjang. Ular pendek. Batu kecil. Batu kecil. Besar. Ibu yang salah. Amika salah. Ayo kita ulang kembali yang laju ya. 1, 2, 3. Batu kecil. Batu kecil. Ular panjang. Batu besar. Batu
kejujuran, keterbukaan, kejujuran. Jadi jangan khawatir kalian setelah dari sini mengungkapkan permasalahan kalian akan keluar tuh diomongin oleh teman-temannya gitu ya. Setelah dari sini semuanya harus bisa menjaga rahasia teman-temannya. Oke? Paham sampai di sini? Kalian boleh mengungkapkan permasalahannya tuh, jangan sampai ada pikiran, oh saya keluar dari sini nanti ada yang tahu masalah saya. Ya, harus jujur. Kita ini menggunakan azas kerahasiaan. Jadi setelah keluar dari sini nggak ada orang menceritakan lagi. Terbuka, jujur, mandiri, ungkapkan permasalahannya supaya setelah keluar dari ruang konseling ini kalian merasa lega. Tidak ada lagi masalah-masalah yang akan menimbulkan sensi di antara kalian. Ya? Oke. Apakah sudah siap? Sudah siap kita memulai konseling? Siap. Oke. Nah, kita harus menyepakati setelah tadi udah perkenalan, terus udah membangun chemistry antara satu sama lain. Terus kemudian hari ini Ibu akan berikan daftar hadir kegiatan ini. Tolong diisi nama dan tanda tangannya, ya. Silakan diisi. Ya, kalian telah mengisi daftar kehadiran dan bersedia untuk di konseling. Ya. Nah, saya akan tegas kembali. Nah, silahkan nanti kalian ungkapkan permasalahan kalian berdasarkan topik yang kita bicarakan ini. Topik yang Ibu bicarakan ini adalah bullying verbal yang terjadi pada kalian. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit bullying verbal. Bullying verbal itu adalah bullying yang diucapkan melalui perkataan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh, saya mencontohkan, hei kamu cukup, hei kamu gendut, hei kamu cungkring, hei kamu miskin, gitu ya. Itu bullying verbal. Dalam topik kali ini, pertemuan kita kali ini, Ibu dapat info setelah menganalisis dan mengobservasi bahwa terjadi bullying verbal di kelas kalian, ya. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sekarang silahkan kalian ungkapkan permasalahan kalian mulai dari Nina. Ya, mulai dari Nina. Silakan Nina, ungkapkan permasalahan kalian, jangan sampai ada yang tertinggal. Terus kemudian jangan ada yang ditutup-tutupi. Silakan terbuka apa yang ingin disampaikan. Semuanya juga begitu. Ya, ayo mulai
Kalau Ardi gimana Ardi? Apa permasalahan Ardi? Kalau saya tuh di kelas kadang sering ngata-ngatain teman saya. Ngatainnya seperti apa? Jujur aja biasanya saya ngatain Andika, Bu. Ngatainnya Kayak gimana? kurus, terus hitam. Kadang juga saya ngatain miskin gitu. Kenapa kamu ngatain gitu? Karena saya agak kurang suka gitu sama Andika. Karena juga saya di kelas tuh pengen dipandang kayak saya itu anak yang paling tinggi lah di kelas gitu, Bu. Paling dihargai gitu. Ya, Kemudian ya terus kadang saya tuh pengen ngerasa kayak orang-orang tuh takut sama saya. oh gitu, takut sama kamu gitu. Ya, Biar diperintahin kamu apa saja mau gitu. ya. Terus apa lagi? Pengen dihargai gitu ya kamu ya. Oke. Nah, Ibu ingin sedikit memberikan contoh. Bullying itu sebetulnya tuh tak terasa sering kita lakukan ya. Menyakitkan gitu ya. Biasanya yang bilang, "Hai, kamu miskin. Kamu bau ketek." Padahal itu menyakitkan bagi mereka. Ya kan? Sampai si Nina aja tadi mau mengakhiri hidupnya gitu ya. Sehingga dikatain seperti itu gitu. Ya kan? Si Andika juga seperti itu ya. Nah, sebetulnya jalan hidup yang putus asa itu nggak boleh, nggak baik gitu. Kan masih ada tuh contoh temenmu yang memberikan peluang untuk berteman, ya kan? Kalau Anggun gimana Gun caranya menemukan teman yang putus asa tuh bagaimana Gun? Saya kayak saya kasih motivasi buat bisa lebih semangat lagi, jangan putus asa, buat dia mikir kalau hidup ini nggak bisa diakhiri dengan cara yang kayak gitu. Masih ada orang tuanya yang perlu dibanggakan, adik-adiknya, dan hidup dia yang mungkin masa depannya masih panjang. Apakah setelah membuli itu menyenangkan hati kalian? Kadang ada rasa kayak gimana gitu, Puas gitu ya? Melihat temannya menderita puas gitu. Padahal kasihan loh temennya habis dibully sampai mau mengakhiri hidupnya. Kan kasihan, nanti kalau nggak punya teman gimana? Kalau Siti Arbaya gimana pendapatnya kalau misalnya melihat temannya yang dibully langsung putus asa gitu, sampai mau mengakhiri hidupnya gitu, sampai nggak mau sekolah gitu, gimana? Seharusnya mereka bisa motivasi dirinya sendiri, tidak asa. Teman-teman masih mau mengaruhi mereka buat teman, terus belajar dari teman-teman kelompok itu, saling terbuka sama teman-temannya kita. Nah kalau tadi si Andika itu kan sampai putus asa. Kalau Anggun melihatnya si Andika itu gimana Gun? Dari versinya kamu gimana Gun? Kalau saya yang jadi Andika, ya rasa sakit hati ya pasti ada Bu, tapi kalau sampai mau mengakhiri hidup ya nggak dulu, cari pelampiasannya, jangan sampai mengakhiri hidup, masih bisa dengan cara yang lain karena masih panjang jalannya, bukan hanya mikirin diri sendiri, masih ada orang tua, adik-adik saya, teman-teman saya mungkin juga masih mau melihat saya hidup. Jadi kalau saya jadi Andika, saya memilih tidak untuk mengakhiri hidup, tapi mencari pelampiasan dengan cara yang lain. Cara yang positif ya. Kalau Arbaya, kalau misalnya Arbaya nih jadi Andika yang putus asa atau jadi Nina yang putus asa dikata-katain sampai nggak mau sekolah gitu. Terus mulai membenahi diri buat mencari teman-teman yang mengayomi biar nggak sendiri terus, nggak memilih hidup dengan sendiri, itu tidak baik sebenarnya. Cari sisi yang positif lah buat kegiatan yang baik biar bisa mendapat teman yang banyak. Terus buat kita juga
contoh berbenah diri supaya tidak dikatain bau ketek, tidak apa gitu gimana menurut kamu? Cari tahu tentang dia tidak boleh ya cuman Nah, contohnya beli apa? ditawas lah dan menghilangkan tanas gitu. Oh, gitu. Terus kalau misalnya trik untuk supaya tidak bisa teringat kata-kata temannya terus gitu. Ya, jadi kegiatan yang positif ya nggak Contoh kegiatan yang positif itu apa? kayak membaca buku Oh, terus nonton film-film yang memotivasi diri sendiri lah biar nggak kata-katain terus. dan kata-katain terus ya. Terus kalau buat Regina, pernah nggak merasa korban bully itu sakit banget gitu? Pernah. Kenapa kamu jadi pembuli temanmu? Saya rasa supaya dia tuh lebih bisa mengintrospeksi diri gitu. Oh, Ya, biar bisa tahu apa kekurangan dia tuh, cari biar bisa memperbaiki dirinya. Kayak kata Siti tadi, kalau bebanan tuh dicari caranya biar tidak terlalu gaul. tidak mengganggu. Iya, temannya tidak gitu. ganggu orang lain. Kamu merasa terganggu gitu? Iya, Bu. Kenapa kamu tidak bilang baik-baik ke orangnya? Kenapa mesti kamu singgung-singgung terus gitu? Kurang tahu caranya. Karena kayaknya Lina tuh juga orangnya susah bergaul. Oh, susah bergaul. Pernah nggak kamu ajak dia bergaul sama kamu? Pernah, tapi memang susah buat diajak bergaul. Susah ya, beradaptasinya susah ya. Nah Nina, kenapa Nina kok susah banget kamu diajak beradaptasi sama teman-temanmu? Itu karena saya tuh merasa saya berbeda gitu. Berbeda apanya? Bukankah manusia sama-sama hidup? Apa yang membuat pikiran kamu berbeda? Cuma sih orang itu beda rasanya. Beda sama Saya yang harus lain. menjauh. Kamu harus menjauh. Kenapa? Lantaran ada pikiran apa kamu sehingga kalau si Nina, kenapa sih Nin? Kamu sampai putus asa tidak mau sekolah gitu gara-gara apa ucapan temanmu yang sangat sakit hati sekali kamu mendengarnya? Mungkin ya nenek yang kita itu saya merasa oh mereka memandang saya tuh begini. Saya jadi kalau berteman dengan mereka tuh sedikit gimana gitu. Saya merasa berbeda gitu sama mereka. Mereka tuh pada cantik-cantik dan ganteng putih. Saya burik begini. Jadi saya merasa insecure kalau berteman, kalau mendekat pun mereka memandang saya tuh kayak aneh gitu. Jadi saya kalau mungkin memang ada yang ingin berteman, cuman saya ini merasa tidak pantas gitu berteman dengan mereka. Pernah nggak kamu mencoba untuk mendekati mereka, untuk berteman, untuk bergabung pada kelompok mereka? Pernah cuman saya merasa tidak berani. Tidak berani. Kamu mempunyai firasat gitu bahwa mereka membenci kamu gitu ya? Pernah nggak mencoba untuk menegur mereka gitu? Mungkin sekali dua kali. Terus mereka welcome nggak sama kamu? Ada beberapa yang welcome, ada yang mungkin langsung pergi gitu. Kamu takut ya gitu sama mereka? Kamu berkecil hati gitu ya? Takut merasa ditindas gitu ya kamu ya? Nah, kalau Ardi melihat orang yang dibully seperti itu, kamu nggak kasihan nggak? Kasihan. Jadi sebenarnya tuh saya dulu juga pernah jadi korban bully kayak gitu sama kayak Andika. Jadi karena rasa sakit hati, jadi saya melampiasinya ke Andika.
Jadi kamu pernah jadi korban bully. Dikatain apa oleh temanmu? Bu, saya dikatain hitam, miskin. Saya kan dulu kan orangnya pendek bu, pendek, gendut, terus ya dikata-katain. Terus apa yang kamu rubah biar kamu berubah sifat itu? Apa yang kamu lakukan untuk merubah sifat itu? Contohnya tadi yang dikatain pendek, kecil. Apa yang merubah kamu menjadi berubah tuh? Jadi kata-kata yang mereka lontarkan tuh jadi motivasi saya bu buat berubah. Jadi dulunya yang dulunya saya gendut, pendek, terus saya coba gimana sih biar bisa nggak dibully terus, gimana caranya. Jadi saya cari-cari cara, terus saya akhirnya berubah. Contoh yang dilakukan kamu untuk motivasi kamu sebagai gambaran dulu bahwa kamu itu korban yang sering dibully gitu, apa? Dan kegiatannya apa? Jangan terlalu didengarin sih bu kata-kata mereka yang kayak gitu. Anggap aja itu Diacukan gitu ya? Diacukan, Bu. Oh, diacukan. Temennya kalau bilang sesuatu kamu acukan gitu ya? Nah, terus kemudian? Jangan terlalu dibawa masuk ke hati. Mungkin mereka juga tuh bercanda mungkin anunya bu. Maunya tuh bercanda niatnya. Sehingga itu menjadi bahan motivasi kamu ke depan gitu ya. Terus kenapa sekarang kamu jadi pembuli? Karena masih ada rasa kayak yang saya pendam gitu bu. Apa? Masalah di keluarga kamu atau masalah pribadi? Masalah keluarga bu. Keluarga. Kenapa kamu di keluargamu? Ya, di rumah tuh kadang orang tua sering berantem gitu bu. Jadi saya tuh merasa di rumah tuh jadi kurang harmonis gitu bu. Jadi semua saya lampiasin ya itu sekolah. Sekolah ke temanmu gitu ya? Iya. Biar apa kamu berbuat gitu sama temanmu? Biar saya ada rasa kayak senang. Itu rasa senang ya yang didapatkan. Iya. Nah sebetulnya kata-kata bulian itu yang bilang, hei cupu, gitu ya. Kata temannya dibilang pelakor itu nggak boleh, menyakitkan temannya. Bau ketek. Nah seperti Dina tadi kan tersinggung. Nah, sekarang ibu ingin kalian itu keluar dari zona aman. Bagaimana caranya supaya kalian itu keluar dari rasa tidak nyaman ini? Segala bentuk yang di luar rasio kita, kayak seperti bunuh diri, mengakhiri hidup, putus sekolah, itu dihindarin. Kan perjalanannya masih panjang, ya kan? Perjalanannya masih panjang. Kemudian buatlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Seperti tadi apa Gun yang kegiatan menyenangkan Gun? Contoh kegiatan menyenangkan itu ekstrakurikuler, main voli. Buatlah banyak kegiatan seperti itu, ekstrakurikuler basket. Nah supaya tidak merasa memikirkan hal buruk yang disampaikan oleh temannya gitu, tidak jadi kepikiran gitu. Ya kan Siti Arbaya? Nah, tadi Siti Arbaya itu mencontohkan ke temannya, jangan memikirkan dirinya sendiri. Sakit hati itu kan ada, tapi kalau kamu mikirin dirimu sendiri untuk mengakhiri hidup, gimana dengan orang tuamu? Gimana dengan masa depanmu? Jalanmu masih panjang, jangan berpikiran pendek. Udah. jadi hal-hal yang irasional itu dihilangkan menjadi yang rasional, ya. Oh sekolah ini gampang loh, cuma dikatain pendek aja, jelek aja kok, pede aja lagi gitu ya. Ya Nina, bisa nggak Nina sekarang membuang jauh-jauh perasaan irasionalnya kamu itu sehingga kamu putus asa gitu, kembali lagi ke nyata, ke kehidupan nyata gitu. Bisa nggak? Bisa. Contoh apa yang harus dirubah Nina? Terus tidak mendengarkan Omongan orang yang ngejek ya. saya,
Regina, kamu tahu kan korban bullying itu sakit loh, korban bullying itu, ya kan? Kalau kena ke kita sendiri gimana kita berpikirnya seperti itu kan? Iya. Terus gimana cara menghindari bullying itu? Mungkin saya akan lebih mengontrol emosi dan memberitahunya secara lebih baik Bu, mendekatkan diri dengan baik. Mengontrol emosi ya, mulai menyadari ucapan-ucapan yang menyakitkan dalam orang lain ya, supaya temannya tidak menunjukkan sifat yang irasional gitu ya, saling menjaga temennya ya kan? Ya. Kalau Ardi, gimana Ardi supaya tidak menjadi pembuli Ardi? Mungkin saya setelah ini akan lebih dekat ke teman-teman saya yang dulu pernah saya bully. Saya rangkul kembali mereka agar mereka tidak putus asa kayak Andika tadi Bu. Saya pikir itu bukan hal yang baik sih Bu untuk mengakhiri hidup Bu. Karena saya juga tahu rasanya dibully itu seperti apa. Tahu loh, bully itu seperti apa? Sakitkan, menyakitkan ya. Nah, setelah ini bagaimana perasaan kalian setelah menceritakan semuanya masalah kalian secara pribadi? Kesan dan pesannya gimana? Dimulai dari Ardi. Kesan dan pesan kamu setelah mengungkapkan kamu gimana? Kamu jadi tahu tentang bullying atau tidak? Saya jadi tahu tentang bullying, jadi banyak belajar sih Bu dari cerita teman-teman juga di sini. Pesan-pesannya semoga kedepannya nggak ada lagi tuh yang namanya bullying verbal ataupun semacamnya lah. Semuanya berteman dengan baik. Kita di sekolah sama-sama jadi satu mencari ilmu untuk masa depan. Saya tidak akan melakukan bullying lagi. Bullying lagi gitu ya. Tidak lagi menjadi korban bullying dan tidak jadi menjadi pelaku bullying. Lah kalau Andika, dari pertemuan ini kesan-kesan kamu apa Andika? Kalau pesan saya itu saya jadi tahu bullying verbal itu secara omongan itu, dan saya mungkin jadi dapat motivasi dari teman-teman kayak juga. Pesan saya mungkin jangan menjadikan balas dendam itu sebagai pembalasan gitu Bu. Jangan ada dendam Pak. Kayak mungkin kayak Adi, dia di sisi lain dia jadi pembuli berdasarkan kejadian dia yang di lalu gitu, yang masa lalu gitu pernah dibully juga. Terus dia pengen membuli orang yang di bawah dia gitu. Mungkin tadi mungkin saya gitu. Kamu bisa membangun diri kamu setelah tahu dari teman-temannya gitu ya? Ya Bu, kalau saya di semenjak pertemuan ini saya jadi lebih termotivasi untuk kayak mungkin benar kata Gun tadi, hidup saya masih panjang, jadi jangan bikin pikiran jadi pendek kayak makin segala macam. Mungkin saya bisa menyalurkan hobi saya, misalnya saya main motor atau apa yang bisa menghasilkan uang segala macam. Sekarang Anggun, dari pertemuan kita hari ini, pesan dan kesan yang kamu tangkap itu apa Gun? Kalau kesannya saya lega bisa menyampaikannya. Terus kalau misalkan saya jadi pembuli, saya bisa tahu akibatnya yang saya lakukan itu menyakiti orang lain. Terus kalau saya jadi yang dibully, saya lebih sakit gitu rasanya Bu. Terus pesan-pesannya, kita semua di sini sama-sama mencari ilmunya, jadi jangan sampai kita menjadi di posisi dibully, membuli, dan Jadi pelaku dan korban bully gitu ya? menyakiti teman-teman kita sendiri. Saya akan menjadi lebih baik lagi, kemudian saya tidak akan membalas dendam gitu. Cukup saya saja yang kena yang membalas. Tapi kamu bisa udah membangun diri kamu sendiri ya. Dan kalau Regina, apa pesan dan kesan yang kamu tangkap dari pertemuan kita tentang bullying verbal ini? Dari pertemuan ini saya tahu
topik bullying verbal ini. Ternyata kalian itu setelah diberikan contoh oleh temannya bahwa dia menjadi korban bullying dan satu menjadi pelaku bullying, jadi tahu kalian jenis-jenis bullying, ya kan? Nah, bagaimana kedepannya apa yang pantas diucapkan untuk temannya kemudian hari, yang tidak cocok untuk diucapkan ke teman jangan pernah diulangi kembali, ya. Nah, semoga kali ini topik bullying verbal ini tidak menjadi besar lagi dan akan menjadi cerita masa lalu bahwa kamu semuanya pernah menjadi korban dan pelaku bullying, dan bagaimana cara membangun motivasi diri untuk menghindari dari korban bullying serta pelaku bullying, gitu ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian menceritakan hal pribadi kalian. Nah, Ibu ingin kalian mengisi evaluasi proses dari jalannya konseling ini. Nah, bagaimana konseling ini terbentuk, bagaimana konseling ini bisa tersampaikan kepada kalian, terus bagaimana komitmen kamu ke depan setelah dapat konseling bullying verbal ini. Ini tolong diisi komitmen kamu satu-satu. Nah, ini juga ya, komitmen yang harus kamu laksanakan setelah mendapatkan konseling. Ini fotonya, silakan diisi ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oh, kamu belum ya, Nina? Nah, tuh bagaimana? Nah, coba Ardi, komitmen kamu setelah kamu mendapatkan pencerahan dari Ibu tuh apa yang pertama, Ardi? Saya adalah agar tidak menjadi pembuli. Tidak menjadi pembuli lagi. Kalau komitmennya Andika setelah mendapat konseling ini apa? Kedepannya? Kedepannya saya akan berusaha menjadi lebih baik, kayak mungkin menyalurkan hobi saya segala macam dari hal positif, terus membangun koneksi agar lebih luas teman, lagi. ya. Ya, itu. Kalau Anggun, komitmen kamu setelah dapat konseling ini apa? Saya berusaha agar tidak menjadi pembuli dan semoga saya tidak jadi korban bully. Kalau Siti? Motivasi aja biar mereka semakin lepas biar tidak jadi pembuli atau maupun jadi pembulinya. Komitmen kamu ke depan supaya tidak jadi korban bully atau pelaku bully apa? Setelah dapat konseling ini, Berbenah diri. berbenah diri. Kalau Nina, apa komitmennya? Silakan diisi. Kalau saya akan lebih baik lagi dari yang saya sekarang. Kemudian saya berusaha untuk tidak menjadi korban bully lagi dan menjadi bully. Kalau Regina, komitmen kamu setelah dapat konseling tema topik bullying, silakan diisi. Jika kamu puas dengan layanan konseling ini disimpan. Kemudian kalau kurang puas diisi 3, sangat tidak puas 1, silakan diisi ya masing-masing. Silakan diisi. Ini penilaian hasil. Bagaimana konseling itu tersampaikan ke kalian, ya? Sudah? Si Regina sudah? Sudah. Depan, jika ada yang menjadi korban dan pelaku bullying, silakan lapor kepada ibu. Apa yang akan yang terjadi di kelas, jangan berdiam diri, nanti lapor ke ibu. Kita akan membuat pertemuan berikutnya jika ada yang belum selesai dari pertemuan hari ini.
ini. Tetapi kalau pertemuan hari ini sudah dianggap selesai, kalian bisa mengubah hidup kalian, sudah bisa mengubah putus asa kalian menjadi lebih baik, menjadi pemikiran yang irasional menjadi yang rasional, kita tidak perlu bertemu di konseling berikutnya. Tetapi jika ada di antara kalian yang menjadi pelaku atau korban bullying, segera melapor kepada ibu. Nah, dari itu kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga kalian bisa mengubah hidup kalian menjadi lebih baik dan menumbuhkan rasa percaya diri kalian kembali menjadi lebih baik. Yang menjadi korban bullying cepat-cepat mengubah diri supaya termotivasi dengan yang lainnya, ya. Kemudian hari jika ada yang terjadi lagi di belakang kalian, silakan laporkan ke ibu kembali, ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah berdoa di awal, alangkah baiknya di akhir juga ada doa. Silakan Ardi tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih Ibu ucapkan. Semoga perjalanan hari ini menyenangkan bagi kalian. Hati-hati dalam bercengkrama lagi dengan temannya. Jadikan motivasi stop bullying. Ya, bagaimana kalau stop bullying? Kita sama-sama stop bullying. Untuk tidak katakan tidak pada bullying, gitu ya. Kalau ibu bilang katakan tidak pada bullying, stop bullying, gitu ya. Coba 1, 2, 3. Katakan tidak pada bullying. Stop bullying. Ya, terima kasih atas kehadiran semua.